Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa sa'iri buldanil muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyal muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bermajelis bermuajahah dalam rangka membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita melanjutkan pembacaan dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kumpulan hadis-hadis dari Sahih Bukhari Muslim yang berhubungan dengan bab fikih. Dan majelis semacam ini majelis hadis, majelis yang dibacakan sabda-sabda Nabi kebaikan, yang mana ilmu hadis adalah salah satu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyampaikan kullul ulumi siwal qur'ani masyghalah ilal haditha wal fiqh fid din wal ilmu ma kana fihi haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Beliau menyampaikan setiap ilmu yang selain ilmu Al-Qur'an itu hanya kesibukan belaka, kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih. Karena hadis itu sabdanya Nabi, fikih cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian beliau menyampaikan, dan ilmu itu adalah apa yang disampaikan di dalamnya haddatsana. Haddatsana itu biasa kita dapat di dalam kitab hadis. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu itu adalah yang di dalamnya ada haddatsana wa masih wadaka waswasus syayatin, dan yang selain itu semua maka bisa jadi itu waswas dari setan, ya, waswas dari setan. Baik, maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan membaca dari kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membaca atau sudah membahas bab as-sufuf, masalah solat. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang imamah, ya, membahas tentang imamatus shalah, ya, imam solat. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, solat berjamaah adalah salah satu, solat berjamaah untuk solat wajib adalah salah satu hal yang sangat ditekankan. Bahkan dia hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah apabila di suatu tempat tidak dilaksanakan sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu, maka dikhawatirkan akan mendapatkan keburukan. Ya, bahkan semuanya berdosa karena tidak ada yang sholat berjamaah. Baik, maka dalam posisi jamaah kita akan mendapati dua sisi. Yang pertama adalah imam dan yang kedua adalah makmum. Maka di sini beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah imam. Ya, hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah imam. Baik, maka kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata Al-Hafidh
Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi yang wafat tahun 600 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Babul imamati, bab imamah. Bab imamah. Dan imamah yang dimaksud di sini adalah imamatus shalah. Imam salat. Karena imamah bisa jadi ya dimaknai juga sebagai pemimpin tertinggi di suatu di suatu otoritas kumpulan kaum muslimin. Ya, itu juga disebut imam. Ya, al-imamul a'zam itu kalau misalkan khalifah, kekhilafahan, khalifah itu biasanya juga disebut sebagai al-imamul a'zam. Tapi yang dimaksud di sini babul imamah adalah imamah yang berhubungan dengan salat. Maka beliau menyebutkan hadis. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan di bab ini atau hadis yang ke-72 dalam urutan hadis Umdatul Ahkam. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ama yakhsha, tidakkah khawatir atau takut, siapa alladzi, orang yang yarfa'u, mengangkat ra'sahu, kepalanya, qablal imami, sebelum imamnya, an yuhawwila, akan merubah, siapa Allahu Allah, ra'sahu, kepala orang tersebut, ra'sa himarin, menjadi kepala keledai. Menjadi kepala keledai. Atau yaj'ala, Allah jadikan suratahu, wujudnya orang tersebut, surata himarin, seperti atau menjadi wujud keledai. Maka di sini ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau memberikan sedikit ancaman bagi orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Ya, sebelum imam mengangkat kepala. Dalam artian di sini adalah dia melakukan gerakan, entah itu di sujud atau di rukuknya. Dia melakukan gerakan sebelum imamnya melakukan gerakan. Maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ancamannya? Allah akan rubah kepala orang tersebut menjadi kepala keledai. Dalam riwayat yang lain, ya, atau dalam lafaz yang lain, Allah jadikan wujudnya sebagai wujud keledai. Ya. Dari mana sisi ancamannya? Ya, dari mana sisi ancamannya? Yaitu dari sisi mashus suratihi, dari perubahan yang Allah Subhanahu wa taala buat bagi orang yang melakukan hal tersebut. Itu ancaman. Karena itu adalah suatu keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, merubah bentuk satu kaum menjadi hewan. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, ashabus sabat, atau orang-orang Yahudi. Mereka dirubah menjadi babi-babi dan juga menjadi kera. Ya, ada yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ancaman. Ya, kemudian kenapa kok disebutkan di sini keledai? Ya, disebutkan di sini apa? Keledai. Maka para ulama menyampaikan seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Barinya, ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, Fathul Bari, dan juga Al-Imam Ibnu Attar, mereka menyampaikan disebutkan keledai di sini, ya, bukan hewan lain, karena keledai itu adalah simbolisasi kebodohan. Ya, bahkan ini pun dipakai di negeri-negeri Eropa. Simbol kebodohan orang itu apa? Keledai. Demikian juga di tanah Arab, Jazirah Arab. Simbol kebodohan itu apa? Keledai. Ya, dan Ibnu Attar menyampaikan penjelasannya. Ya. Dan ini kenapa kok disimbolkan disimbolkan sebagai suatu hal yang bodoh bagi orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, karena dia tidak tahu posisinya. Posisinya sebagai makmum, namanya makmum harus mengikuti. Kalau mendahului namanya bukan makmum. Karena makmum itu harus mengikuti. Baik, ala kulli hal, hadis ini memberikan faedah. Ya, memberikan faedah. Di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menjadi dalil haramnya mendahului imam.
ya, diharamkan mendahului imam di dalam salat. Ya. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim setelah menyebutkan hadis ini beliau mengatakan hadza kulluhu bayanun li ghiladhi tahrimi dzalika. Ya, ini semuanya penjelasan tentang bagaimana beratnya sisi haram dari hal ini. Itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Maka diharamkan seorang makmum mendahului imamnya. Diharamkan seorang makmum mendahului imamnya. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, apabila ada makmum yang mendahului imam, bagaimana status sholatnya? Sah atau batal? Kita tahu tadi hukumnya apa? Haram. Maka kita juga perlu tahu status sholatnya bagaimana. Apakah sholatnya batal atau sholatnya sah? Ya, ini faedah yang kedua. Ya, status sholat orang yang mendahului apa? Makmum. Maka di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia mendahului imam dalam satu rukun. Dia mendahului imam dalam satu rukun. Jadi contohnya misalkan imamnya berdiri, ya imamnya berdiri, dia sudah rukuk dan mau iktidal. Dia sudah rukuk dan mau iktidal. Maka dia sudah mendahului imamnya di satu rukun, yaitu rukuk itu tuh. Loh, kenapa kok nggak dibilang pas rukuk itu sudah mendahului satu rukun? Karena dia masih dalam rukun itu, masih belum disebut mendahului satu rukun. Masih belum disebut mendahului satu rukun. Baru kalau misalkan si makmumnya itu mau ngangkat, nah berarti dia sudah selesai dari rukuk. Maka rukuk itu ya adalah rukun yang dia sudah mendahului imamnya di situ. Ya, maka ini kondisi yang pertama, yaitu mendahului imamnya dalam satu rukun. Maka kalau mendahului imam dalam satu rukun, ya, satu rukun fi'il, satu rukun perbuatan, maka sholatnya tidak batal. Maka sholatnya apa? Tidak batal. Ya, meskipun haram tapi tidak batal. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ya, kondisi yang kedua, makmum mendahului imam dalam dua rukun. Makmum mendahului imam dalam dua rukun. Maka kalau makmum mendahului imam dalam dua rukun, maka ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Gambarannya bagaimana? Gambarannya imamnya masih berdiri, dia iktidal, dan sudah dia rukuk dan dia iktidal. Kemudian dia mau sujud. Maka dia meninggalkan imamnya di dua rukun, rukun rukuk dan rukun iktidal. Ya, nyalip dua rukun. Nyalip apa? Dua rukun. Maka kalau sampai level dua rukun, maka batal sholatnya. Ya, maka batal apa? Batal sholatnya. Ini yang disampaikan oleh para fuqaha. Baik. Ini kalau dua rukun berarti pemahamannya kalau dua rukun saja batal, apalagi lebih gitu ya. Apalagi apa? Lebih. Baik, meskipun demikian, ya. Secara pembatal sholat itu ada perincian, namun tetap mendahului imam hukumnya haram. Maka tidak layak bagi seorang makmum mendahului imam. Ya, baik. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Hadis ini, ya, secara pemaknaan memberikan faedah wajibnya mengikuti imam. Wajibnya mengikuti imam. Ya. Kalau mendahului dilarang atau haram hukumnya mendahului, maka lawannya yaitu tidak mendahului, yaitu berarti mengikuti, hukumnya wajib. Karena haram itu sejajarnya adalah apa? Wajib, lawannya wajib
lawan haram, makruh lawan sunnah, tengah-tengahnya mubah kan itu. Maka kalau mendahului imam itu haram, maka mengikuti imam, tidak mendahului imam, hukumnya wajib. Ya, mutaba'atul imam. Maka itu hukumnya apa? Wajib. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua di bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innama, sesungguhnya, ju'ilal imamu, dijadikan imam tersebut, liyu'tamma, untuk diikuti, bihi, dengannya. Ya, yu'tamma maknanya adalah diikuti. Fala takhtalifu, maka janganlah kalian berbeda, alaihi, atas imam. Fa'idha kabbara, fa'idha, maka apabila kabbara, imam takbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wa idha raka'a, dan jika imam rukuk, farka'u, maka rukuklah. Wa idha qala, dan apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, ya, sami'allahu liman hamidah, ini namanya lafaz tasmi'. Lafaz tasmi' itu adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Dan jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada, dan apabila imam sujud, fasjudu, maka sujudlah. Wa idza shalla, dan jika imam salat jalisan, dalam kondisi duduk, fasallu, maka salatlah kalian julusan, dengan duduk, ajma'una, semuanya. Ini hadis yang kedua atau hadis yang ke-73 dari hadis Umdatul Ahkam. Baik. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Hadis ini memberikan beberapa faedah hukum fikih, ya. Baik. Yang pertama jelas, ya, faedah dari hadis ini menjadi dalil wajibnya mengikuti imam. Mutaba'ah istilahnya, mutaba'atul imam, mengikuti imam. Ya, wajibnya mengikuti imam. Dan tidak boleh mendahului imam atau nelat, ya, nelat dari imam atau bergerak bersama imam. Ini enggak boleh. Mendahului tidak boleh, nelat juga tidak boleh, bergerak bersama juga tidak boleh. Ya. Baik. Nah, ini namanya mutaba'ah. Mutaba'ah itu imam selesai langsung gerak. Langsung gerak. Itu namanya apa? Mutaba'ah. Diambil dari mana? Di hadis tadi disebutkan ketika Nabi SAW menyampaikan fa'idha kabbaro fakabbiru. Jika imam bertakbir, fa, kemudian di situ pakai fa. Fa ini kalau biasanya di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan maka. Tapi tidak semua fa itu maknanya maka. Nah, ini pentingnya memahami bahasa Arab. Karena kadang kalau salah terjemah atau kurang detail penerjemahan, itu makna dari lafadz itu akan hilang. Ya. Kalau maka itu berarti dia sifatnya adalah efek samping. Lalu maka kan gitu ya. Maka gini. Tapi fa di sini termasuk di antara faedah fa itu adalah tufidut ta'qib. Memberikan faedah setelah, tapi dengan jangka waktu yang pendek. Ya. Jadi maksudnya fa idza kabbara fakabbiru, jika bertakbir lalu setelah itu segera takbir, gitu maknanya. Iya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bergerak setelah imam. Iya. Bergerak setelah imamnya. Fa idza raka'a farka'u, pakai fa juga. Ketika imam sudah rukuk, lalu rukuklah. Ya, di sisi ini menunjukkan apa? Wajibnya mutaba'ah. Dan mutaba'ah sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Baik. Dan hukumnya tadi secara asal
bahwasanya yang dimaksud mutaba'ah itu berarti tidak mendahului, tidak nelat, dan juga tidak bersama-sama. Ini kadang sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimin kadang ya yang sudah biasa sholat agak cepat, imamnya agak lama itu kadang sambil ngelirik imam ini, gerak sedikit langsung gitu ya, langsung kayak meh-meh nyalip gitu ya. Maka kita sampaikan pada kaum muslimin ini tidak dibenarkan. Ya, jadi tunggu sampai imam itu selesai gerak baru bergerak. Ya, jangan bersama gerakan imam, karena itu bukan mutaba'ah. Ya. Taib. Hanya saja para ulama mengecualikan wajibnya mutaba'ah ini ya tidak berlaku untuk mengucapkan amin. Khusus ucapan amin, mengucap amin, maka ini malah disunnahkan untuk bersama-sama imam. Maka ucapan amin ini tidak berlaku hukum mutaba'ah. Malah disunahkan apa? Bersama. Selain itu maka harus mutaba'ah. Ya. Bahkan takbiratul ihram, maka tidak boleh takbiratul ihram imamnya takbiratul ihram dia apa? Membersamai imam, maka tidak boleh. Ya. Baik. Ini pelajaran pertama. Hadis ini menunjukkan wajibnya apa? Mutaba'ah. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil ya dari hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la takhtalifu alaihi, jangan menyelisihi imamnya. Ya. Maka di sini ada satu masalah, apa hukumnya? Ya, apa hukumnya seorang makmum berbeda dengan imamnya? Berbeda dengan imamnya dalam masalah niat. Dalam masalah apa? Niat. Jadi misalkan imamnya itu niatnya sholat fardu, makmumnya niatnya sholat sunnah. Atau imamnya sholat sunnah, makmumnya niatnya sholat fardu. Misalkan kita ba'diyah isya, tiba-tiba ada orang baru datang, kemudian ngajak jamaah kita, dia jadi makmum kita untuk sholat isya'nya. Ya. Baik, maka zahir hadis ini melarang hal tersebut. Zahir hadis ini melarang hal tersebut. Fala takhtalifu alaihi, jangan menyelisih imam. Jadi imamnya sholat apa, yaitu sholat yang harus diikuti makmum. Ya. Fala takhtalifu alaihi, jangan menyelisih. Baik, akan tetapi ini secara zahir hadis ya. Secara zahir hadis. Akan tetapi para ulama menyampaikan ya, yang dimaksud dengan fala takhtalifu alaihi ya, ini maksudnya bukan masalah niat daripada sholat, tapi maksudnya adalah jangan berbeda dengan imam dalam gerakan sholat, maka tidak mencakup niat. Ya, maka tidak mencakup niat. Ya, jadi jangan berbeda dalam gerakan sholat. Kalau masalah niat nggak masalah, beda. Tapi dalilnya apa? Kalau masalah niat nggak masalah, beda. Ada beberapa hadis, ya paling nggak ada 2 hadis. Di antaranya hadisnya Yazid bin Aswad, ya, ketika Nabi SAW melihat ada 2 orang yang ada di pelataran Masjid Nabawi. Setelah Nabi sholat, mereka nggak ikut sholat. Ditanya, kenapa kalian nggak ikut sholat? Mereka mengatakan, kami sudah sholat di rumah. Maka kan Nabi SAW mengatakan, idza shallaituma fi rihalikuma, jika kalian sudah sholat di rumah, tsumma ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian datang ke masjid, terus ada jamaah, ya, fasalliya ma'ahum, maka ikutlah kalian sholat bersama jamaah. Tapi pertanyaannya, ketika orang yang sudah sholat wajib di rumah, kemudian dia ikut sholat berjamaah, ya, maka status sholat yang dia bersama jamaah tersebut apa? Fardu atau sunnah? Maka Nabi mengatakan, fa innaha lakuma nafilah. Sholat jamaah kalian itu dihitung sebagai sunnah.
Padahal situ imamnya wajib. Yang menunjukkan tidak masalah kalau perbedaan apa? Perbedaan niat ya. Antara fardu ataupun sunnah. Ya, atau bahkan beda sholat, yang satu zuhur, satu asar, mungkin qadha misalkan. Tidak masalah, ya. Baik. Kemudian ada hadis yang lain. Maka itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ketiga, mungkin untuk tambahan faedah saja bagi hadis ini. Ketika kita sudah membahas tentang keharaman mendahului imam, maka selayaknya kita juga membahas tentang nelat dari imam. Iya, nelat. Iya. Jadi imamnya sudah sampai sujud misalkan, kita masih baca Al-Fatihah muter kayak gitu ya. Misalkan seperti itu. Baik. Maka di sini pelajaran yang ketiga atau faedah yang ketiga adalah perincian hukum atau bagaimana hukum ya telat dari gerakan imam. Bagaimana hukum telat dari gerakan imam? Maka di sini ada 3 kondisi orang yang telat dari gerakan imam. Ya, ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia telat satu rukun. Dia telat satu rukun. Gimana telat satu rukun itu? Ya tinggal dibalik tadi. Kalau misalkan tadi kan masalah mendahului ya. Misalkan makmumnya berdiri, imamnya sudah rukuk dan mau apa? Iktidal. Ini berarti telat satu rukun. Telat satu rukun. Maka hukumnya para ulama mengatakan kalau telat satu rukun, maka hukumnya makruh. Kecuali kalau ada uzur. Kecuali kalau ada uzur. Ya. Misalkan apa ada uzurnya? Yaitu dia menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, maka tidak dimakruhkan. Menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Misalkan dia tidak tahu ternyata imamnya cukup cepat dan dia biasanya baca Al-Fatihah itu agak pelan. Ya, baru sholat di situ di masjid itu ternyata cepet gitu. Maka harus selesaikan Al-Fatihahnya. Telat satu rukun tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Dan hendaknya seorang makmum itu juga mengetahui imamnya, gitu ya. Dilihat, imamnya ini biasanya speed Fatihahnya biasa, gitu ya. Kita ikuti. Kalau misalkan kita tahu, imamnya ini Fatihahnya agak cepat, nah kita juga cepat juga. Jangan imamnya kita sudah tahu imamnya cepat, kita bacanya alon-alon, gitu ya, agak tutuk-tutuk, gitu ya, uber-uberan nanti. Itu yang pertama. Jadi telat satu rukun, maka hukumnya makruh. Jika tidak ada uzur. Jika ada uzur, maka tidak makruh. Yang kedua, telat 2 rukun. Telat 2 rukun. Ya, maka telat 2 rukun ya gambarannya sama. Dia masih berdiri. Dia masih berdiri. Imamnya sudah rukuk, iktidal dan sudah mau sujud. Ya. Sudah mulai bergerak sujud. Ya. Maka di sini hukumnya haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Namun salatnya masih belum batal. Namun salatnya masih belum batal. Ya, hukumnya haram. Tidak boleh telat terlalu banyak. Namun salatnya masih belum apa? Masih belum batal. Baik. Nah, bagi makmum yang dia telat itu, kalau sudah telat satu rukun, ya, maka hendaknya dia mempercepat bacaannya. Ya. Baik. Kalau misalkan dia sudah merasa nggak bisa nguber kayaknya, cepet imamnya, lumayan cepat lah gitu. Ya, kalau terlalu cepat nggak tumaninah, nggak sah memang salatnya. Tapi memang imamnya lumayan cepat dan kita nggak bisa nguber. Ya. Maka bisa pilihannya kita mufaraqah. Kita niat apa? Mufaraqah. Kita berpisah dari imam itu, kita salat sendiri sudah. Maka ini boleh. Ya, maka ini apa? Diperbolehkan. Baik. Kemudian kondisi yang ketiga, telat dari imamnya 3 rukun. Nah, kalau sampai telat 3 rukun,
maka hukumnya haram dan membatalkan sholat. Hukumnya haram dan membatalkan sholat. Kalau telatnya sampai tiga rukun. Baik. Kemudian ini adalah kondisi apa? Kondisi orang yang telat dari imamnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-74. Ya, atau hadis yang ketiga dari bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan shalla Rasulullah, salat Rasulullah SAW. Ya, atau sebelum kita lanjutkan hadisnya, ya tadi mungkin ada yang bertanya, apa alasannya? Apa alasannya dengan batasan-batasan 1 2 3 dan satunya 1 2. Ya, 1 2. Ya, karena kalau sampai membatasi 3 tadi, telat itu dibatasi 3, karena 3 itu adalah batasan maksimal. Dihitung banyak itu 3, itu hitungan apa namanya, batasan syar'i. Sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Sepertiga itu sudah banyak, maka batasannya adalah 3. Dan itu berlaku untuk banyak hal, termasuk dalam fikih salat. Termasuk dalam apa? Fikih salat. Ya, misalkan gerakan dengan anggota tubuh yang besar, gerakan dengan tangan berkelanjutan 3 kali. Ya, maka ini membatalkan salat. Kalau sengaja, ya. Dengan tangan yang besar, dengan gerakan yang besar ya, dengan tangan atau dengan kaki melangkah, dan itu berkelanjutan. Ya, dan itu apa? Berkelanjutan. Baik. Ya. Dan adapun mendahului itu dibatasi cuma 2, bukan 3. Kenapa? Karena dia lebih parah daripada telat. Karena ada hadis yang khusus membahas tentang mendahului imam. Ya, maka di situ diberi hukum yang agak lebih ketat daripada telat daripada imamnya. Baik. Kita lanjutkan hadisnya. Salat Rasulullah SAW fi baitihi, di rumah beliau. Wa huwa syakin, dan beliau ketika itu dalam kondisi sakit, ya. Syakin itu berasal dari kata syaka yashku, ya. Maknanya adalah mengeluh. Mengeluh itu berarti beliau sedang merasa sakit. Salat jalisan, Nabi salat dengan duduk. Wa shalla wara'ahu, dan salat di belakang beliau qaumun, orang-orang, qiyaman, dengan berdiri. Fa asyara ilaihim, lalu Nabi SAW memberikan isyarat pada mereka, anijlisu, duduklah kalian. Jadi Nabi itu salat duduk, orang-orang berdiri, maka Nabi memberikan isyarat untuk apa? Duduk. Falamman sarafa, setelah selesai, qala, Nabi mengatakan, innama ju'ilal imamu, sungguh dijadikan imam itu liyutamma bihi, untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan apabila dia bangkit farfa'u, ya, maka setelah itu bangkitlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah faqulu, maka setelahnya ucapkan rabbana lakal hamdu. Ada sedikit perbedaan redaksi. Kalau Abu Hurairah walakal hamdu, kalau Aisyah lakal hamdu, enggak pakai wa, tapi sama-sama dalam sahihan. Wa idza shalla jalisan, dan apabila salat imam dengan duduk, fasallu julusan, maka salatlah kalian dengan duduk, ajma'una, semuanya. Maka di sini Nabi memerintahkan para sahabat untuk duduk, karena Nabi ketika itu pas ngimami dalam kondisi apa? Duduk. Maka hadis yang ke-74 ini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, secara zahir hadis ini menjadi atau menunjukkan bahwasanya makmum harus duduk ketika imamnya itu sholat dengan duduk. Ketika imamnya sholat dengan duduk, maka makmum harus apa? Duduk. Karena ketika Nabi mengetahui para sahabat itu sholat dengan berdiri padahal beliau jadi imam duduk, maka beliau mengisyaratkan dalam sholat untuk apa? Untuk duduk. Untuk duduk. Ya, dan Nabi setelah itu memberikan wejangan, kalau imam sholatnya berdiri duduk, maka sholatnya duduk kalian, jangan berdiri. Itu zahir hadisnya. Zahir hadisnya semacam itu. Akan
Akan tetapi hadis ini hukum duduknya makmum ketika imam duduk itu dihapus dengan hadis yang lain. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dan juga Imam Muslim. Ya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW di akhir hayat beliau, ketika Nabi sakit, yang setelah itu beliau wafat, beliau sempat mengimami. Maka ketika beliau keluar dan tahu yang imami Abu Bakar, maka beliau maju. Maka Nabi SAW disebutkan dalam hadis, faja'a Rasulullah SAW hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Maka datanglah Nabi duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar imam duluan, terus setelah itu Nabi masuk, kemudian duduk di sampingnya Abu Bakar. Fakana Abu Bakar yusalli qa'iman. Abu Bakar ini salatnya berdiri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan, dan Nabi salatnya duduk. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholati Rasulillah. Iya. Dan Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu muqtaduna bi sholati Abu Bakrin, dan orang-orang mengikuti salatnya Abu Bakar. Maka di sini menunjukkan Nabi ketika itu duduk dan beliau posisinya sebagai imam menggantikan Abu Bakar yang sebelumnya sudah jadi imam. Ya. Dan Abu Bakar tetap berdiri, sahabat juga tetap berdiri. Dan Nabi duduk. Ya. Maka sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, hadis ini menghapus hukum wajib atau harusnya seorang makmum atau makmum duduk ketika imam itu apa? Duduk. Maka zahir hadis ini dihapus dengan hadis yang lain dalam Sahih Bukhari. Kemudian bagaimana kok bisa menghapus? Karena para ulama menyampaikan hadis ini, yang hadisnya Sayyidah Aisyah disebutkan oleh Umdatul Ahkam ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Jadi Nabi ini sakit, ini peristiwa, ada dua peristiwa. Nabi sakitnya ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, Nabi pernah jatuh dari kudanya. Jatuh dari kuda sehingga beliau kesulitan untuk berdiri. Cedera kaki beliau. Akhirnya beliau sholat dengan duduk. Nah, peristiwa itulah sholatnya Nabi dengan duduk dan para sahabat disuruh duduk ini. Dan itu terjadi pada tahun 5 Hijriah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Attar dalam Al-Uddah. Sedangkan hadis yang Nabi SAW menggantikan posisi Abu Bakar sebagai imam itu terjadi di tahun terakhir hidupnya Nabi SAW. Maka itu menunjukkan bahwasanya ya boleh-boleh saja makmum itu apa? Sholat sambil berdiri meskipun imamnya duduk. Baik. Jadi zahir hadisnya tadi dijelaskan semacam itu. Nah, karena ini juga memberikan faedah kepada kita. Terkadang kita tidak cukup hanya membaca 1-2 hadis untuk menyimpulkan satu masalah. Metode para ulama ketika membahas satu masalah, kumpulkan semua hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Kemudian cara Jawa ini dipetani siji-siji, gitu ya. Dilihat, dicek dan seterusnya. Nah, itu tugasnya ulama, ya. Kalau kita nggak tahu melok ae gitu. Ini juga saya taunya dari Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i sing metani yang cuma moco ae gitu. Jadi itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan diikuti oleh para ulama setelahnya. Ya, dan Imam Syafi'i punya kitab yang bagus, ya, namanya astagfirullah, Ikhtilaful Hadis atau Ikhtilaful Hadis. Imam Syafi'i punya kitab judulnya Perselisihan dalam Hadis. Beliau sebutkan 2 hadis yang bertentangan, kemudian beliau sampaikan, ini gini cara gabunginnya, ini gini cara mendudukannya. Itu Imam Syafi'i. Ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua. Pelajaran kedua dari hadis ini. Hadis ini juga secara zahir ya, seolah-olah menjelaskan makmum tidak perlu mengucap sami Allahu liman hamidah. Hadis ini secara zahir menunjukkan juga makmum tidak perlu mengucap sami Allahu liman hamidah.
Terus apa yang diucap makmum? Rabbana walakal hamdu, langsung. Tidak perlu membaca apa? Tasmi'. Sebagaimana di hadis, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau imam itu membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakan kalian wahai makmum, apa yang dikatakan? Rabbana lakal hamdu. Tidak mengatakan faqulu sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Maka secara zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya berarti makmum cukup langsung apa? Rabbana walakal hamdu, enggak usah sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah urusan imam, gitu. Zahirnya semacam itu. Namun ini tidak seperti zahirnya. Ini tidak seperti zahirnya. Jadi tetap disunahkan bagi makmum untuk membaca tasmi'. Sami'allahu liman hamidah. Apa landasannya? Ya, dalilnya adalah keumuman dari hadis Ibnu Abi Aufa, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu minar ruku' qala sami'allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari ruku' beliau membaca sami'allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu. Maka beliau membaca tasmi' dan membaca doa ruku', dibaca dua-duanya. Dibaca dua-duanya. Dan ini menunjuk, dan hadis ini umum sifatnya. Ya, dan hadisnya apa? Sifatnya umum. Ya. Maka para ulama pun menyampaikan hadis ini dibawa ke ranah umumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku salat. Maka Nabi SAW kalau salat bangkit dari rukuknya membaca tasmi' dan doa rukuk, maka kita umatnya juga tinggal mengikuti. Maka kita juga baca tasmi', baca doa ruku, meskipun kita jadi makmum karena sifatnya umum. Baik. Pertanyaannya bagaimana menjawab hadis ini? Bagaimana menjawab hadis ini? Ya. Maka di sini apa yang disampaikan oleh para ulama, hadis ini tidak menafikan bahwasanya makmum tidak perlu membaca sami'allahu liman hamidah. Ya. Bahwasanya makmum tidak perlu membaca sami'allahu liman hamidah. Akan tetapi apa? Nabi sebagaimana disebutkan oleh Ibn Attar, kita nukilkan, ta'liman lahum ma jahilu min dzikril istiwa bi khilafi dzikri rafa' minar ruku' wa huwa tasmi' fa innahum kanu ya'lamunahu. Ya. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sedang mengajarkan bahwasanya juga hendaknya makmum membaca doa ruku'. Bukan dalam rangka menafikan doa Sami Allahu liman hamidah, tapi mengajarkan meskipun sudah membaca Sami Allahu liman hamidah, bacalah juga Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Itu yang disampaikan oleh para fuqaha, ya. Disampaikan oleh para fuqaha. Ya. Wallahu taala alam. Sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, sebagai tambahan penjelasan, ya, bahwasanya yang dimaksud Nabi ketika imam mengucap sami Allahu liman hamidah, ucapkan kalian wahai makmum Rabbana walakal hamdu, itu bukan untuk menafikan makmum tidak boleh membaca sami Allahu liman hamidah. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah menyampaikan, ya, wa idza qala al imamu waladhdallin faqulu amin. Jika imam kalian membaca waladhdallin, maka katakan amin. Taib. Apakah di sini berarti menafikan atau melarang makmum membaca Al-Fatihah sebelum imam mengucap amin? Tidak. Tapi di sini dalam rangka Nabi mengajari bahwasanya waktunya imam membaca waladhdallin, maka kita disunahkan untuk langsung mengucap apa? Amin. Jadi ini dalam rangka mengajarkan kalimat itu. Jadi ini juga Nabi sama mengajarkan Rabbana walakal hamdu. Ya, jadi bukan menafikan sami Allahu liman hamidah, tidak. Ya, baik. Kembali kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-75. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Yazid al-Khitmi atau al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan haddatsanil Barra wa huwa ghairu kadzubin, telah menceritakan padaku Al-Barra. Barra di sini adalah Barra ibnu Azib.
radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah bin Yazid Al-Khitmi ini sahabat, Bara bin Azib juga sahabat. Jadi sahabat meriwayatkan dari sahabat. Qala Bara mengatakan, karena Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW idza qala, ketika beliau mengucap sami Allahu liman hamidah, ketika Nabi mengucap sami Allahu liman hamidah, lam yahin ahadun minna, tidak ada yang merunduk salah seorang dari kami dhahrahu, dengan punggungnya, maksudnya tidak ada dari kami yang sudah bergerak untuk sujud, sudah bergerak bungkuk, tidak ada ketika Nabi mengucap sami Allahu liman hamidah, hatta yaqa'a Rasulullah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sajid dan sujud. Ya. Thumma, kemudian naqa'u, baru kita ya dalam posisi sujud dan sujud ba'dahu, setelah Nabi sujud. Maka hadis ini memberikan satu pelajaran bagi kita, bahwasanya kesempurnaan dalam mutaba'ah imam, adalah bergerak setelah selesai gerakan imam. Bergerak setelah selesai gerakan imam. Ini mengikuti yang paling sempurna, mutaba'ah yang paling sempurna. Ini mutaba'ah yang paling sempurna. Ya, meskipun taruhlah misalkan imam bergerak gini ya, kita juga setelahnya bergerak, itu juga disebut mutaba'ah karena kita nggak barengan. Itu juga mutaba'ah, tapi ini mutaba'ah yang ghairu tam, ghairu kamil, tidak sempurna. Tapi yang sempurna adalah ketika imam sudah selesai bergerak, baru setelah itu bergerak. Ini mutaba'ah yang tam, yang sempurna. Ya. Maka di sini kalau misalkan mungkin sebagian imam ada yang suara dulu baru gerak, barangkali kita dapati gitu ya. Ya. Allahu Akbar baru sujud. Maka jangan ikut sujud. Jangan ikut sujud. Ya, jadi jangan terketoh dengan suaranya. Barangkali orangnya belum sujud. Iya. Ya memang idealnya imam itu takbirnya bareng dengan gerakan, itu idealnya. Makanya itu disebut takbiratul intiqal, takbir perpindahan, karena takbirnya itu dibaca pas pindah, bukan belum pindah sudah baca, atau setelah pindah baru baca, bukan. Ya. Maka tamamul ittiba atau tamamul mutaba'ah, kesempurnaan mengikuti imam, yaitu bergerak setelah imam itu berhenti bergerak. Jadi dilihat dari gerakannya, bukan suaranya. Jadi jangan terkecoh, barangkali imamnya sudah membaca, sudah takbir tapi belum gerak, maka jangan bergerak dulu. Bergerak dulu. Sebagaimana di sini disebutkan, ketika Nabi sudah mengucap sami Allahu liman hamidah, ya, maka setelah itu akan sujud. Maka sahabat tidak ada yang sujud, dan disebutkan sahabat baru sujud ketika Nabi sudah dalam posisi sujud. Itu menunjukkan setelah pergerakan Nabi baru para sahabat bergerak. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-76. Qala al-musannif rahimahullah taala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ammana, ketika mengucap amin al-imamu imam, fa'amminu, maka ucapkanlah amin. Fa'innahu, maka sungguhnya, man, barang siapa, wafaqa, yang bersamaan, ta'minuhu, aminnya dia, ta'minal malaikati, dengan aminnya malaikat, ghufiralahu, diampuni baginya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dzanbihi, dari dosanya. Baik. Maka hadis ini membahas tentang masalah ucapan amin. Ya, membahas tentang ucapan amin. Kita sudah sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan mutaba'ah itu adalah tidak mendahului, tidak nelat, dan tidak bersamaan. Tapi ada satu kondisi yang diperbolehkan, bahkan disunahkan.
untuk bersamaan antara imam dan makmum. Kapan itu? Dalam mengucap amin. Dalam mengucap amin. Ya. Maka hadis ini menjadi dalil, ya, atau memberikan satu faedah bagi kita, ya, disunnahkan bagi imam dan makmum untuk membaca amin bersama-sama. Bersama-sama. Dan ini pengecualian dari larangan tidak boleh makmum bersama imam, ya, bersama imam, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, idza ammana al-imam fa aminu, ya, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan para fuqaha ketika menyampaikan ini maksudnya adalah disunahkan untuk bersama-sama, ya, disunahkan untuk bersama-sama. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-77. Hadis yang ke-77. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Adapun ucapan keras selain itu, ya, sebelum itu, adapun ucapan keras selain itu seperti takbiratul ihram ataupun mengucap salam, maka ini tetap disunahkan mutaba'ah. Ya, atau tetap disunahkan mutaba'ah. Kalau takbiratul ihram wajib hukumnya mutaba'ah kalau ucapan, ya. Jadi kalau ucapan itu, kalau takbiratul ihram wajib. Tidak boleh bersama-sama takbiratul ihramnya. Itu wajib. Kalau amin disunahkan untuk bersama-sama. Kalau kasalam disunahkan untuk selesai imam. Jadi ada 3 kondisi. Ya. Kalau dalam ucapan, ya, takbiratul ihram wajib setelah imam. Mengucap amin disunahkan bersama imam. Mengucap salam disunahkan setelah imam. Disunahkan setelah imam. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala, hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza shalla ahadukum, jika salat salah seorang dari kalian, linnasi, untuk orang-orang, untuk manusia. Maksudnya dalam kondisi imam, menjadi imam. Fal yukhaffif, maka hendaknya dia ringankan. Fa inna fihim, karena di antara mereka manusia itu ad-dha'ifa, ada orang lemah. Lemah ini maksudnya lemah fisiknya. Ya, lemah fisiknya, yang tua dan semisalnya. Was-saqima, dan orang sakit. Wadal hajati, dan orang yang punya kebutuhan, punya hajat yang belum selesai. Wa idza shalla, dan apabila salat ahadukum, salah seorang dari kalian, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, namanya salat sendiri gitu ya. Falyutawwil ma syaa, maka silahkan dia panjangkan semaunya. Dia panjangkan apa? Semaunya. Baik. Dan hadis yang berikutnya, hadis ke-78, kita baca juga hadis terakhir sekalian karena masih satu pembahasan, yaitu hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari. An Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nisbat Al-Badri di sini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, Al-Badri biasanya kalau sahabat itu dikasih nisbat Al-Badri, itu berarti beliau sahabat yang ikut perang Badar. Tapi sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri ini bukan karena ikut perang Badar, karena rumahnya di daerah Badar. Karena beliau sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ishaq, beliau tidak ikut perang Badar. Bahkan ada yang pernah mengatakan beliau ikut kok perang Badar, tapi kata Imam Bukhari, ini enggak benar. Ya, jadi Al-Badri ini bukan karena ikut perang Badar, tapi apa? Rumahnya di Badar. Gitu. Karena beliau tidak pernah ikut perang Badar. Karena waktu perang Badar beliau masih kecil. Beliau apa? Masih kecil. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun, datang seorang ila Rasulillah, pada Rasulullah SAW. Faqal, kemudian dia mengatakan, inni la ata'akharu an salati subhi. Sesungguhnya aku tidak hadir dari salat subuh. Min ajli fulanin, karena orang itu. Enggak disebutkan orangnya. Ya, tidak disebutkan orangnya. Mimma yutilu bina, dari apa yang dia sudah memperpanjang terhadap kami. Maksudnya memperpanjang salat. Ya. Qala, maka perawi mengatakan Abu Mas'ud, fama ra'aitun nabi, maka tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba,
marah fi mau'idhatin qattu, dalam satu nasihatnya sama sekali, asyadda mimma ghadiba yaumaidin, yang melebihi kemarahan beliau di waktu itu. Ketika ada orang yang ngadu, Kanjeng Nabi, imam jenengan sawen masa subuh maca dawa gitu. Maka Nabi marah. Akhirnya kenapa? Karena orang tadi akhirnya sholat di rumah. Tawan sembayangnya gitu. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari manusia. Fa ayyukum amman nas, maka siapapun dari kalian yang mengimami orang manusia, fal yujiz, maka silahkan dia persingkat, dia ringkas, dia ringankan. Fa inna min waraihi, karena di belakang imam itu, di belakang dia, al-kabiro, ada orang tua, wad-dha'ifa, ada orang yang lemah, wadhal hajati, dan ada orang yang punya hajat. Enggak semuanya sama seperti imamnya gitu. Imamnya enak misalkan ustadz, misalkan nyantai aja. Jamaah pegawai pabrik mlebu jam 6 misalkan. Kupu kabeh, perjalanan agak jauh itu ya. Subuh setengah 6. Imamnya maca apa? Al-Kahfi misalkan. Cukup lama misalkan. Ya, kupu kabeh akhirnya. Belum mandi, belum sarapan atau apa. Maka baca bacaan yang ya diperkirakan orang-orang bisa menerima lah gitu ya. Agak panjang nggak masalah, tapi yang penting diperkirakan orang apa? Bisa menerima. Maka hadis ini, dua hadis ini memberikan faedah kepada kita. Ya, memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama, disunahkan bagi imam, ya, disunahkan bagi imam ketika mengimami manusia secara umum, orang-orang secara umum, ya, mengimami manusia secara umum dalam salat fardu untuk memperingan dalam artian tidak terlalu memperpanjang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Ya. Mau coba misalkan dipanjangkan, iya, tapi ya kita perlu apa ya? Namanya mentarbiyah umat gak langsung gitu loh. Jadi misalkan biasanya di situ bacanya apa? Ya bacanya ya wis paling dawa iku ad-duha misalkan, atau misalkan paling panjang itu mungkin al-insyiqaq, al-buruj, itu sudah paling panjang. Nggak ada yang baca juz 29 secara lengkap misalkan. Ya, maka kalau misalkan mau menaikkan grade jamaah gitu ya, menaikkan level lah, maka pelan-pelan kemudian sambil diisi mau'idhah, diisi suntikan apa? Iman. Ya. Makanya para sahabat dulu mengatakan, ya kami dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Iman itu meresap dulu. Kalau sudah meresap, dibacakan Al-Baqarah yang rimuai gitu. Tapi itu tadi perlu diajarkan, Ya. Tapi kalau belum, misalkan, maka ya kita baca yang biasanya di situ. Ya. Ini termasuk fikih menjadi apa? Menjadi imam. Baik, maka disunahkan bagi makmum untuk apa? Bagi imam untuk memperingan bacaan sholat, ya, tidak terlalu lama, ya, melebihi batas kewajaran, ya. Dan yang dimaksud di sini memperingan ini dengan tetap memperhatikan semua sunnah-sunnah rukun-rukunnya. Bukan berarti memperingan ini apa namanya wat hilang rukun, hilang sunnah, enggak, bukan, ya. Tapi tetap memperhatikan rukun-rukun, sunnah-sunnahnya gitu ya. Baik. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, para ulama menyatakan alasan, ya, atau taklil hukum daripada mengapa Nabi suruh memperingan adalah untuk menjaga kemaslahatan daripada jamaah. Karena jamaah itu kondisinya berbeda-beda, tidak semuanya sama. Oleh karenanya para fuqaha menyampaikan boleh memperlama kalau jamaahnya adalah jamaah khusus tertentu yang memang sudah ridho untuk sholat yang agak lama. Ya, karena mereka nggak ada urusan, maksudnya nggak semuanya sama gitu loh. Misalkan contohnya apa, Ustaz? Misalkan contohnya kayak di pondok.
pondok tahfidz, dan masjidnya bukan masjid umum loh ya. Masjidnya masjid pribadi untuk anak-anak pondok saja. Sholat, kan bikin program, ya. Sholat 5 waktu ini murojaah misalkan. Nah, taruhlah misalkan untuk sholat ini baca setengah juz misalkan. Baca setengah juz ya untuk sholat ini. Untuk sholat ini baca 1 juz misalkan, seperti itu diprogram untuk apa? Murojaah dalam sholat. Ya sah-sah saja boleh. Ya, sah-sah boleh. Tapi kalau untuk jamaah umum maka tidak. Kenapa? Karena jamaah umum itu berbeda-beda. Dan pelajaran terakhir daripada hadis ini adalah hendaknya imam memahami kondisi jamaah. Hendaknya imam memahami kondisi jamaah dalam melakukan satu amaliyah di dalam sholatnya. Maka termasuk bentuk bentuk memahami jamaah adalah jangan kita melakukan satu amaliyah yang belum pernah kita sampaikan pada jamaah. Nah, mungkin akan kaget. Misalkan kita datang di masjid yang ya benar-benar awam, umum gitu, awam umum. Tiba-tiba kita membaca ayat sajadah. Terus sujud tilawah. Makmumnya bingung, loh kok sujud? Enggak ada yang pernah belajar. Akhirnya subhanallah akhirnya. Subhanallah kontangi, gak wae sujud wae rukuk sujud. Subhanallah. Nah, ini salah satu contoh saja, imam tidak memahami kondisi jamaah. Kalau mau mengamalkan satu sunnah, mempraktekkan satu sunnah, ajarkan dulu atau minimal sampaikan dulu itu. Jangan, makanya Imam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan khatibun nas ala qadri ukulihim. Ajak omong orang-orang itu sesuai kadar akalnya. Ya. Ngomong dukur-dukur sing tidak ngomong pendidikan SD misalkan, ini nggak nyampe gitu. Melakukan amal yang luar biasa tapi masyarakatnya awam. Nah, ini perlu diperhatikan bagi para imam. Demikian yang bisa kita bahas. Mohon maaf agak sedikit lama. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pertanyaan? Oh, nggih. Assalamualaikum. Iya, baik. Jadi ada orang yang sujudnya cuma satu sujud di rakaat terakhir. Ya, berarti dia kurang 1 sujud lagi. Ya. Berarti sebenarnya dia kehilangan duduk di antara 2 sujud plus sujud. Karena duduknya tadi itu adalah duduk tasyahud akhir, ya kan? Berarti dia nggak duduk di antara 2 sujud dan maka bagaimana caranya? Yang pertama, kalau dia sudah salam, dia takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian langsung duduk di antara 2 sujud. Kemudian dia sujud, kemudian dia duduk, dia tasyahud, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian duduk, kemudian salam. Jadi dia mengejar yang hilang tadi. Mengejar rukun yang hilang dan setelahnya. Jadi dia masuk. Kenapa harus takbiratul ihram? Karena masuknya dengan takbiratul ihram. Karena Nabi SAW ketika beliau lupa bahwa sholatnya baru 2 rakaat, padahal sholatnya waktu itu 4 rakaat, maka beliau takbir lagi, masuk lagi, nambahi ke rakaat ketiga. Rakaat ketiga. Jadi tidak perlu mengulang sholat, ya kalau memang lupa. Ya, dengan syarat jarak antara dia ingat, jarak antara salamnya dan dia ingat itu tidak terlampau jauh atau terlampau lama. Sudah pulang dapat 15 menit keteling, loh. Iya, tadi saya sujud cuma terakhir. Wah, ya ulangi sholatnya. Kalau yakin benar-benar hilang loh ya. Karena yang dihilangkan rukun. Yang dihilangkan apa? Rukun. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Ada lagi?
waktu sholat maghrib. Taib. Maka bacaan kita tetap seperti sholat kita. Karena sholatnya sholat kita gitu loh. Kita nggak manut makmum gitu ya, nggak manut makmum. Maka ya kita bacanya tetap pelan. Karena itu sholat apa? Sholat sunnah. Makanya sholat sunnah. Jadi ya, tidak perlu dikeraskan. Ya, wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.